Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أسأل شيخنا ورب أرواح
أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وشيخنا ورب أرواحنا هدي أمين هدي الخير وإلى روح أهل الكتاب الشيخ النبي على سر الوالد والشافي وصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجتهم لنا ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأمواله وعلومه ونفعاته وكراماته إمداده في الدين والدنيا والآخرة فاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وابن ماجه عن أم هانئ لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تتركه ذنبا. والترمذي والنسائي عن جابر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك به. فقال قل لا إله إلا الله. فقال يا ربي كل عبادك يقول هذا إنما أريد شيئا تخصني به. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع جعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا
illallah wa Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi alaikum bila ilaha illallah wal istighfari wa akthiru minhuma inna iblisa qala ahlaktu an-nasa fi dhunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aytu dhalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtaduna. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ana man nafa'a bihi wa barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah. Ini hadis riwayat daripada Al-Imam Ibnu Majah an Ummi Hani'in dari Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah la yasbiquha amalun. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada satu amal pun yang dapat mendahuluinya. Jadi peringkat teratas adalah kalimat la ilaha illallah. Kita biar benar baca kalimat la ilaha illallah. Itu orang pada waktu menghadapi sakratul maut, setiap kita akan menghadapinya. Nah pas itu udah terengah-engah, udah ngap-ngapan bahasa Betawi kan susah untuk menyebutkan kalimat satu huruf saja susah. Makanya kalau seandainya ada orang yang tak terbiasa lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda wafati inda sakratul maut, ketika menghadapi sakratul maut amat sangat sulit untuk menyebutkan kalimat Allah saja susah. Untuk menyebutkan kalimat Allah saja susah, apalagi kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi kalau kita sering istiqamah, dawam setiap hari baca kalimat la ilaha illallah, pada ratibul atas dibaca sebanyak 100 kali, pada ratibul haddad dibaca sebanyak 50 kali minimal. Sering istiqamah setiap hari, yakin insyaallah nanti penghujung akhir hayat kita insyaallah kita mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya punya paman Syekh Qurtubi yang juga pernah hadir di sini ya, Kiai Qurtubi. Itu beliau sebelum meninggal beliau itu sakitnya sudah lama, sakit stroke dan tidak bisa berbicara apa-apa, udah nggak bisa ngomong apa-apa udah. Tapi menjelang kematiannya disaksikan oleh orang banyak, sebelum napas terakhirnya keluar selesai menghadapi kematiannya, maka dengan lantang dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan udah nggak masuk akal. Kan orang stroke sudah nggak bisa bicara, kan dia nggak bisa mengucapkan satu huruf. Tapi itu subhanallah, memang istiqamah selama hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada waktu menghadapi sakratul maut, Allah kasih mudah, Allah gampangin lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kita istiqamah ya. Peringkat tertinggi adalah dalam semua bentuk ibadah adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tertinggi. Seorang di luar muslim, seorang di luar muslimah, kafir atau kafirah, kan keyakinan kita orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihukumkan kafir. Orang itu tidak bisa dianggap sah ibadahnya. Misalnya ada orang kafir, dia adzan, nggak sah adzannya. Ada orang kafir, dia sholat, nggak sah sholatnya. Ada orang kafir, dia wudu, nggak sah wudunya. Ada orang kafir, dia sedekah, nggak sah sedekahnya. Kenapa demikian? Syarat mutlak
Pertama adalah wajib sebelumnya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu makanya para ulama mengatakan dasar hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tertinggi kalimat dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuknya kalimat La ilaha illallah. Jadi kalimat La ilaha illallah kata Rasulullah SAW tidak dapat didahulukan oleh ibadah apapun. Tertinggi kalimat La ilaha illallah. Wala tatruku dzanban, dan kalimat La ilaha illallah ini tidak meninggalkan dosa. Ulama menjelaskan dalam hadis yang lain, dalam athar yang lain disebutkan bahwa orang yang memanjangkan kalimat La ilaha illallah, berapa panjangnya? Dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya kalimat La-nya dipanjangkan sebanyak 7 alif, kemudian kalimat illallah-nya dipanjangkan sebanyak 3 alif. 7 alif berapa harokat? 14 harokat. 3 alif berapa harokat? 6 harokat. Jadi waktu antum menyebutkan kalimat La ilaha illallah, itu panjangkan pada kalimat La-nya sebanyak 14 harokat, kemudian illallahnya sebanyak 6 harokat. Tapi penghujungnya terakhir, bacanya Rajul Uttas sudah sampai di bilangan 100, yang terakhir panjangkan kalimat La-nya La ilaha illallah. Saya ulang kembali, La-nya dipanjangkan sebanyak 14 harokat, kemudian illallahnya dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Kata Rasulullah SAW, siapa di antara umat beliau, laki perempuan muslim atau muslimah, yang memanjangkan kalimat La sampai 14 harakat, illallah sampai 6 harakat, maka kata Rasulullah SAW, 4.000 dosa-dosa besar yang pernah dia kerjakan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bila ini orang tidak memiliki dosa besar? Maka untuk istrinya, untuk anak-anaknya yang pernah berbuat dosa-dosa besar. Kalau anak istrinya nggak pernah berbuat dosa besar, bagaimana? Allah ampuni untuk tetangga-tetangganya. Subhanallah. Jadi luar biasa ini manfaat seseorang menyebutkan kalimat La ilaha illallah. Makanya antum nanti baca Ratibul Uttas, Ratibul Haddad, pada jumlah bilangan yang terakhir panjangkan kalimat La-nya sebanyak 14 harakat, illallahnya sebanyak 6 harakat. Tapi ingat, ini bukan untuk dipermain-mainkan, bukan. Nanti habis baca kalimat itu dipanjangin berzina, boleh. Kemudian minuman keras, boleh. Asal kita tahu manfaatnya, faedahnya bagi orang yang memanjangkan kalimat La-nya sebanyak 14 harakat, illallah sebanyak 6 harakat. Kata Rasulullah SAW, Allah ampuni pasti 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Teruntuk alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allah jadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, Wat-Tirmidzi, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi, boleh baca Tirmidzi. Makanya orang-orang kita Indonesia, ada orang tua yang menamakan anaknya Tirmidzi, ya, Menteri Agama atau berapa itu? Apa itu? Menteri Agama kan atau berapa itu? Pernah ada namanya Tirmidzi, ya. Nah, boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi. Jadi silahkan dibaca Tirmidzi atau dibaca Tirmidzi atau dibaca Tirmidzi. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis akhir sanad dari Zaid dari Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan zikir banyak, ada salawat, ada tasbih, ada istighfar, tapi yang paling utama zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tertinggi itu. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah menyebutkan kalimat alhamdulillah. Paling utama itu. Doa yang paling utama adalah menyebutkan kalimat alhamdulillah. Jadi zikir yang paling utama adalah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Doa yang paling utama menyebutkan kalimat alhamdulillah. Hadis yang ketiga, wan Nasa'i, ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bih. Ya Allah, ajarkan aku satu kalimat yang aku berzikir kepadanya, kepada Engkau. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah, ajarin saya satu kalimat yang saya bisa berzikir dengan kalimat itu, menyebutkan ya Allah. Kata Allah, faqala qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah kalimat apa? La ilaha illallah. Ya Allah, Nabi Musa minta kepada Allah diajarkan satu kalimat zikir. Allah ajarkan langsung kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Faqala, Nabi Musa bilang, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Ya Allah, setiap hamba Engkau ini mengucapkan kalimat ini. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Allah, saya pengen Engkau berikan satu kalimat zikir yang lebih khusus. Nabi Musa minta kepada Allah kalimat zikir yang apa? Yang lebih khusus. Kalau kalimat la ilaha illallah, semua hamba Allah mengucapkan kalimat ini, langsung Allah berikan manfaatnya. Allah katakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a ju'ilat fi kiffatin. Wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ditaruh di piringan timbangan amal, wa la ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah di piring timbangan yang lain, lamagat bihinna la ilaha illallah, pasti yang lebih berat adalah piringan timbangan yang terdapat kalimat apa? La ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 1 piring timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah, 1 piringan timbangan yang lain. Mana yang lebih berat? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berat adalah piringan yang terdapat padanya kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, menjadi untungnya kita untung, alhamdulillah Allah ciptakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, wa Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu anhu wa an dzurriyyatihi, dari Sayyidina Imam Abu Ya'la. Ini hadis riwayat Sayyidina Imam Abu Ya'la radhiyallahu anhu. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Lazimilah kalian, istiqamahkanlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Istighfar apa adanya? Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li sidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Atau kalimat istighfar yang lain. Kata Rasulullah demikian, lazimi 2 kalimat ini. Pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar.
istighfar. Wa aktsiru minhuma. Perbanyak dua kalimat ini. Sudah lazimi, istiqamahkan, perbanyak dua kalimat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sampai Nabi pesan seperti itu. Lazimi, istiqamahkan, kemudian perbanyak kalimat, dua kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah dengan kalimat istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna iblisa qala, iblis bilang, ahlaqtun nasa bidunubi, aku membinasakan semua hamba Allah dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kan iblis orangnya tuh, ya kan begitu. Ada orang berbuat zina, ada orang minuman keras, ada orang main judi, ada orang menipu, ada orang macam-macam dosa dikerjakan. Sebab apa? Itu sebab iblis semuanya. Iblis menghancurkan hamba Allah dengan apa tadi? Dengan dosa. Kata iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Hamba-hamba Allah membinasakan aku dengan kalimat pertama la ilaha illallah, yang kedua dengan kalimat istighfar. Waktu kita bilang la ilaha illallah, iblis hancur tuh. Waktu kita bilang astagfirullah, coba deh, kita ada dorongan pengen maksiat, ini ada dorongan pengen berzina nih. Coba kita bilang astagfirullah, turun gak tuh? Turun kan tuh. Ini nafsu nih, setan nih, udah ngajak kita berzina. Langsung kita bilang astagfirullah, la ilaha illallah. Itu turun tuh. Nafsu langsung turun hilang tuh. Kalau kita lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, istighfar juga astagfirullah, terus yang pada akhirnya ini orang berbuat apa? Berbuat zina kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi iblis menghancurkan kita semua dengan dosa. Tapi hamba-hamba Allah kita menghancurkan iblis dengan apa tadi? Kalimat la ilaha illallah dengan kalimat istighfar. Makin perbanyak kalimat la ilaha illallah dengan kalimat istighfar. Orang lagi nafsu, marah, emosi, pengen mukul orang, baca istighfar. Astagfirullah. Rendah kan? Rendah. Itu lagi nafsu. Itu lagi kesel orang, pengen bunuh orang, pengen nendang orang, pengen mukul orang. Baca itu kalimat dua. La ilaha illallah. Astagfirullah. Perbanyakin terus. Rendah kan apa lagi? Rendah itu. Kalau kita nggak ucapin itu dua kalimat tadi, bisa mukul orang, bisa nendang orang, bisa ngatahin orang, bisa ngebunuh orang bahkan. Makanya demikian. Kata iblis tadi, aku menghancurkan hamba Allah dengan berbuat dosa, dan hamba-hamba Allah menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat istighfar. Falamma ra'aitu dzalika, tatkala aku melihat itu, bahwa hamba-hamba Allah menghancurkan diriku dengan la ilaha illallah dengan istighfar, ahlaktuhum bil ahwa, aku hancuri mereka dengan hawa nafsu. Makanya yang bikin hancur orang hawa nafsu. Pengen ini kan hawa nafsu. Awalnya dari dorongan diri dalam hawa nafsu jadi dosa, hawa nafsu jadi maksiat, hawa nafsu jadi berzina. Demikian iblis menghancurkan semua hamba Allah dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka semua mengira mereka dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah. Jelas ya? Jadi perbanyak dua kalimat tadi. Pertama kalimat la ilaha illallah, yang kedua kalimat istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbana atarafna bi annana katarafna wa annana asrafna wa 'ala أشرفنا فاترب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
كل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد تسر صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.